Hai guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan EHD. Guys, di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali bercerita pengalaman gue. Masih sama ya, seputaran gue mengarungi dunia pelangi dan perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok. Dan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue berjumpa dengan salah seorang cowok penjual kue yang pokoknya ganteng banget sih. Dan penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. FYI guys, ini kejadiannya ketika gue masih dulu banget ya, ketika gue masih dibilang ketika beranjak remaja gitu. Gue punya seorang temen namanya Nina, dan dia ini temen sekolah gue gitu kan di zaman itu, ketika gue masih zaman sekolah beranjak remaja alias masih kelas 6 SD-an gitulah ya. Nah gue itu waktu itu gue sering banget main sama dia gitu kan. Dan si Nina ini adalah temen gue yang selalu ngajakin main ke rumahnya, because rumahnya itu gede banget. Orang tuanya ini punya bisnis kue gitu kan, jualan kue gitu. Jadi terbilang orang yang berada lah gitu. Dia sering banget tuh ngajakin kita main kalau misalnya pulang sekolah gitu kan, main di rumahnya gitu. Dan gue terbilang akrab sama dia ya, dan juga sering banget gue main ke rumahnya. Ketika pertama kali gue main ke rumahnya itu, yang namanya jiwa pelangi gue kan udah tumbuh sejak zaman dulu ya guys, sejak zaman gue kecil gitu. Jadi bukan hal yang aneh kalau misalnya gue menyukai sosok cowok dari zaman ke zaman gitu, apalagi zaman yang masih waktu itu gitu kan. Belum banyak banget yang namanya pengalaman, tapi rasa tertariknya gue sama cowok itu udah ada gitu. Ketika gue pertama kali main ke rumah si Nina ini, gue suka dan tertarik sama kakaknya guys. Panggil aja namanya Bobby. Dan kakaknya ini umurnya sekitar mungkin 10 tahun atau 9 tahun di atas kita gitu ya. Pokoknya udah bener-bener besar lah gitu ya, udah dewasa gitu kelihatannya sih. Orangnya tinggi, orangnya pokoknya ganteng, dan juga orangnya tuh bener-bener kalem gitu, suka ngajarin kita juga gitu. Itu pertama kali gue main ke rumahnya dia, gue langsung ngeliat si Kak Bobby ini, dan dia memang orangnya baik banget. Gak tahu kenapa perasaan gue tumbuh suka, penasaran sama dia sejak saat itu, dan gue pun kayak bener-bener berhari-hari kepikiran terus tuh. Mungkin perasaan suka kali ya zaman itu, zaman-zamannya masih bocil gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa sih namanya perasaan ini gak bisa dibohongin guys, kalau misalnya gue emang suka sama dia gitu. Apalagi dia orangnya yang bener-bener kayak mengayomi banget, terus baik banget. Setiap kali gue main ke rumahnya pasti dia juga ada gitu. Dan dia ini masih kuliah sebenarnya sih, tapi dia juga ikut bantu-bantu orang tuanya jualan kue gitu di pasar. Makanya gue sebutnya dia sebagai seorang penjual kue gitu loh guys. Jadi Kak Bobby ini bener-bener waktu itu bikin gue udah kayak terbayang-bayang setiap harinya gitu loh guys, memikirkan dia terus ya. Ya bayangin aja sih, seusia gue waktu itu terpikirkan untuk kayak pengen punya pacar kayak dia gitu, pengen punya someone kayak dia. Kayaknya nggak mungkin banget gitu, apalagi dia setiap kali gue main ke rumahnya gitu, dia kayak baik banget ke gue gitu kan, kayak nganggep adiknya juga gitu. Itu perhatian-perhatian kecil itu yang akhirnya bikin gue jadi kayak salah paham dan malah jadi GR sendiri gitu. Dan mereka pun juga nggak tahu kalau misalnya gue ini cowok pelangi, because ya gue nggak mungkin terbuka lah ke teman-teman gue, apalagi di masa itu guys. Intinya gue cukup memendam aja sih, memendam perasaan. Setiap kali gue main ke rumahnya dia, ya pasti gue ngeliat dia, gue seneng banget, gue bercanda, gue ngobrol, begitupun sebaliknya. Itu berjalan cukup lama guys, sampai pada akhirnya ada sebuah momen yang sangat tidak akan pernah gue lupakan waktu itu. Jadi waktu itu gue kan emang niatnya pengen main ke dia ya guys, ke rumah si Nina ini. Emang sih gue nggak bilang dulu sama si Nina kalau gue mau main gitu, karena ya menurut gue sih nggak usah bilang-bilang lah ya, tinggal datang aja langsung gitu. Toh udah biasa juga, dan dia pun selalu welcome dan juga selalu open house gitu orangnya kan. Makanya kita tuh sebagai temen-temennya dia gitu kan, khususnya gue, jadi udah kayak nggak susah untuk main ke rumahnya dia meskipun tanpa bilang-bilang dulu tuh. Waktu di sekolah pun juga gue emang sih lupa nggak bilang kalau misalnya gue mau main ke rumahnya dia gitu.
Dan biasanya meskipun gue nggak bilang-bilang, pasti nanti juga teman-teman yang lain pun pada main sih. Jadi ntar ngumpul di sana bareng-bareng gitu loh guys. Makanya waktu itu gue emang sengaja sih nggak bilang-bilang ya. Pasti sih walaupun gue nggak bilang juga teman-teman yang lain juga bakalan main juga gitu. Itu sih pikiran gue waktu itu ya, segampang itu ya, pasti seperti itu pikirannya, kayaknya tinggal main aja gitu kan. Karena berhubung orang tua gue ini dulu jual di pasar gitu kan, dan juga dia memang punya usaha juga di pasar. Nah makanya tuh antara ortu gue sama ortu sini ini saling mengenal gitu kan. Jadi gue setiap kali pulang sekolah itu selalu main, dan gue nggak pernah langsung pulang ke rumah gitu loh guys. Jadi gue main ke tempatnya temen gue dimanapun dia, dan waktu itu yang gue jumpai adalah si Nina ini, because gue emang udah bestie banget sama dia guys. Udah tuh gue kan pamitan sama nyokap gue kan, aku mau berangkat main ya, gue bilang gitu. Ya udah hati-hati, kita jangan kesorean. Jadi gue berangkat main ke si Nina, ya enjoy aja sih, yang namanya bocil kan kayak gitu. Dan waktu itu juga gue tipikal bocil yang memang sangat rapi, yang sangat kalem, yang tidak neko-neko, dan memang udah ketara banget pelanginya sejak zaman dulu sih. Makanya kadang-kadang teman-teman gue pun juga suka kayak nyeletuk, kayak manggil gue Neng dan lain-lain gitu kan guys. Tapi gue nggak pernah sakit hati sih, karena gue seneng intinya gitu kan. Udah tuh sepanjang jalan dari tempat jualan nyokap gue tuh ke rumahnya dia cukup jauh sih, tapi bisa dijangkau dengan jalan kaki. Tibalah gue di rumahnya guys. Nina gitu kan, Nina main yuk gue bilang gitu. Nina gitu, kok nggak ada ya, gue perhatiin. Terus gue pindah ke pintu samping, Nina main yuk gitu. Nina, sampai gue nggak kayak menyerah gitu, gue ke depan lagi, gue panggil lagi, kok nggak ada. Biasanya kan dia ada gitu kan, tadi ada kok pulang sekolah gitu ya. Sampai gue nungguin di depan pelataran rumahnya itu, kemana nih anak gitu ya dalam hati gue. Terus gue panggil lagi, Nina gitu kan. Nah pas ketika gue kedua kalinya nih ke pintu yang samping, setelah kayak udah kayaknya nggak ada orang di rumah dan mungkin dia lagi kemana gitu kan, akhirnya gue pun putuskan buat kembali pulang karena yang nggak ada siapa-siapa gitu. Tiba-tiba ketika gue pas mau jalan pulang, pintu yang di samping itu kebuka strek gitu kan. Pas ketika kayak gitu langsung tuh, Kim, kata dia, Kak, Ninanya kemana? Gue bilang gitu. Lagi ke kota sebentar, kata dia gitu. Lagi beli apalah, kata dia, pengen beli sesuatu, kata dia gitu kan. Oh, jadi nggak ada siapa-siapa? Iya, nggak ada. Cuma ada kakak doang di rumah nih, kata dia gitu. Oh, kira-kira ada Ninanya mau main. Tadinya mah, gue bilang gitu. Yaudah sini aja tungguin, nggak akan lama kok. Oh, nggak lama ya kak? Iya, kata dia gitu kan. Tahu nggak, Kak Bobby itu keluar hanya mengenakan bawahan doang. Itu pertama kali gue umur segitu ngelihat dia udah traveling banget dan udah kayak ngiler banget guys. Jujur sih, apalagi dia kan orangnya tinggi ya, terus juga oke juga sih badannya, dan orang itu hitam manis gitu kan. Sini masuk, kata dia. Iya kak, gue bilang gitu. Itu gue deg-degan banget, campur aduk, salting dan juga nervous. Padahal udah biasa sih gitu. Mungkin karena kondisinya waktu itu gue cuman sama dia doang berdua di rumah itu guys. Udah sini masuk, nonton TV di dalam, kata dia gitu kan. Zaman dulu kan TV itu adalah hal yang sangat mewah ya, yang sangat bener-bener eksklusif kalau orang punya TV itu gitu kan. Makanya gue diajakin nonton TV itu kayak seneng aja gitu. Duduklah gue guys di tempat seperti biasanya gue sama si Nina dan kawan-kawan kalau misalnya main gitu kan, nonton TV bareng deh akhirnya sama dia guys. Udah tuh setelah kayak gitu, dia bilang kayak gini sama gue, udah makan belum nih, kata dia. Udah tadi kak, gue bilang gitu. Bener, kata dia, bener. Ya udah kakak makan dulu ya, kata dia. Iya kak, gue bilang gitu. Dia kayak ke dapur gitu, kayak bikin apa lah, nggak jelas gitu ya. Pokoknya kayak bikin sesuatu di dapur. Terus lah kayak gitu, ya udah kakak makan ya. Singkat cerita dia pun langsung gabung sama gue. Kita pun nonton TV bareng dan dia sambil makan gitu kan. Terus gue langsung bilang tuh, lama nggak nih Ninanya kak? Gue bilang gitu. Nggak akan lama sih, bentar lagi juga dia pulang kok, santai aja. Kan ada kakak ini di rumah, kata dia gitu kan. Oh iya gitu. Itu gue sumpah tremor banget guys. Gue salting banget karena jujur itu gue bener-bener di samping gue ini adalah sosok cowok yang gue idam-idamkan gitu kan. Sampai bener-bener gue mikir gimana nih, aduh gue harus gimana gitu kan, gimana nih gitu kan. Kita berdua hanya nonton TV bareng aja, nggak banyak ngobrol, dia pun lagi makan gitu. Terus tiba-tiba dia pun setelah makan langsung ke dapur lagi, mungkin beresin habis makannya gitu.
Nah dia kembali duduk tuh samping gue guys. Ya kita nggak ada obrolan-obrolan yang kayak gimana-gimana sih, pokoknya intinya kita kayak santai berdua gitu kan guys. Gue pun juga karena memang malu dan juga gue deg-degan juga, canggung juga, dan juga nervous plus salting juga. Nah kalau dia masih enjoy aja gitu kan. Setelah kayak gitu, terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, ya udah kalau gitu kakak mandi dulu ya bentar, kata dia. Oh ya udah kak, gue bilang gitu. Ditinggal gue sendiri di sana guys. Dia langsung menuju ke kamar mandi mau mandi gitu kan. Udahlah akhirnya gue sendirian. Udah terus lah kayak gitu gue ya lagi santai tuh nonton TV guys. Tiba-tiba dia dari kamar mandi nih kayak nyautin gue gitu kan, kayak neriakin gue, Kim, iya kak, gue bilang gitu. Bisa minta tolong gak sebentar kesini, kata dia. Oh bisa, kata gue gitu. Kenapa kak, kata gue. Tolong ambilin gunting dong. Oh di mana guntingnya kak, kata gue. Tuh di kamar kakak, kata dia gitu. Oh di sebelah mananya, kata gue. Di dekat lemari, kata dia gitu. Masuk aja, kata dia. Oh ya udah iya gitu. Akhirnya gue ngambilin gunting ke dalam kamar. Udah tuh setelah kayak gitu, dari kamarnya dia kan gue cari gunting, ketemulah gunting itu, dan gue langsung kembali ke kamar mandi. Dan pas ketika udah nyampe depan kamar mandi, kak ini guntingnya. Oh iya sini masuk aja, kata dia gitu. Aduh gue disuruh masuk nih, kata gue. Ngapain ya gitu. Pas ketika gue buka pintu nih gitu, pas buka pintu dia udah dalam keadaan full dan lagi megangin somethingnya gitu kan. Terus kak ini guntingnya gitu. Oh iya makasih ya, kata dia. Terus dia senyum gitu kan. Kenapa Kim, kata dia. Enggak apa-apa gitu. Kenapa, ayo, kata dia. Enggak kak gitu. Kayak gue kayak langsung gugup gitu loh guys. Kenapa nih, kata dia. Malu ya apa gimana, kata dia. Ngeliat apa nih, kata dia. Kok sampai segitunya, kata dia gitu. Terus gue langsung bilang sih dengan refleks ya, iya lihat itunya kakak, gue bilang gitu. Oh ini, kata dia. Ya seginilah, kata dia. Terus ini gunting buat apa kak, kata gue gitu kan. Gue sampai kayak mengalihkan pembicaraan, ini buat dirapihin sih biar nggak terlalu gondrong, kata dia gitu. Karena emang gondrong banget guys, jujur. Itu gue sumpah seusia gitu gue langsung traveling, gue naik banget, gue bangkit banget. Dan tahu nggak, kalau misalnya zaman itu gue udah bisa tuntas ya, itu kayaknya udah gue tuntas duluan tanpa diapa-apain guys, hanya melihat doang gitu kan. Berhubung karena gue belum pernah tuntas sampai tuntas kayak zaman sekarang udah seusia gini gitu kan, jadi cukup kayak bangkit doang gitu kan, tapi bangkit yang bener-bener kayak bikin nyaman dan enjoy gitu. Terus lah kayak gitu gue langsung kayak terpaku diem di sana. Ya udah ya Kim balik ke tempat duduk lagi. Oh gitu, ya udah sana, kata dia gitu kan. Kim kata dia, beneran nih, kata dia, nggak mau megang apa kak, gue bilang gitu. Ini, kata dia, katanya suka gitu. Langsung tuh setelah kayak gitu, ya pengen sih kak, emangnya boleh sini kata dia gitu kan. Gue tarik ke dalam dan gue dipersilakan buat meraih somethingnya guys. Oh my god, tahu nggak, somethingnya yang awalnya belum bangkit, setelah gue pegang itu pelan-pelan bangkit. Dan wow banget, gue sumpah itu speechless, deg-degan. Gue kayak udah mau tuntas ya guys, udah kayak udah bener-bener terbawa suasana. Ya seusia gitu ya, gimana gue nggak terbawa suasana guys, coba bayangin. Itu hanya meraihnya doang, hanya menggenggam doang gitu kan. Setelah kayak gitu dia diem doang, senyum gitu. Kata dia, coba deh kayak makan permen gitu kan. Kayak gimana kak, gue bilang cobain aja, kata dia. Terus gue kayak nurut aja gitu kan. Gue pun jongkok, terus gue sambil kayak ngelakuin gerakan karaoke, mungkin zaman sekarang mah namanya karaoke ya. Gue pun pelan-pelan ngelakuinnya, dan dia tuh kayak ngarah-ngarahin gitu, pelan-pelan ya, kata dia. Iya kak, gue bilang gitu. Awalnya sih gue agak kaku sih, pelan-pelan. Akhirnya gue pun mencobanya guys, ngelakuin karaoke. Rasanya sih ya agak-agak aneh, tapi gue suka gitu. Gue kayak langsung teng gitu ya, gimana sih, kayak seneng banget lah pokoknya bisa mendapatkan itu. Terus dia pun kayak ngasih gue arahan supaya nggak kena gigi gitu kan. Intinya gue sambil di training gitulah sama dia. Setelah kayak gitu akhirnya gue pun bisa relax dan juga udah terbilang kayak oke lah, mahir gitu kan seusia gitu ya. Gue lakuin terus berkali-kali. Terus dia pun tiba-tiba kayak berekspresi suara. Gue kaget tuh ketika gue dengar suara dia kayak gitu.
gue malah traveling banget dan makin menjadi. Mungkin itu kalau misalnya gue udah tuntas, udah 3 kali kayaknya sih guys, karena berhubung gue belum pernah yang namanya keluar tuntas yang kayak madu itu, makanya gue belum yang gimana-gimana sih. Jadi kayak merasakan kayak nyamannya doang gitu kan, rasa nyamannya doang tanpa ada yang keluar gitu kan. Setelah kayak gitu udah tuh, Kim kata dia, mau nggak bantuin kakak? Bantuin gimana lagi nih? Ya pokoknya Kim diem aja ya, yang penting Kim jangan gimana-gimana, yang penting kakak yang ngelakuinnya, kata dia gitu. Oh ya udah deh, iya gitu. Ya udah Kim juga sana open semuanya gitu. Oh samaan kayak kakak nih, iya kata dia kan. Akhirnya gue pun nurut, gue pun dalam keadaan full hitungan detik samaan kayak dia. Dan sampingnya gue yang waktu itu masih imut banget, udah bangkit banget, terus dia senyum juga. Setelah kayak gitu gue disuruh kayak ngebelakangin dia guys. Setelah kayak gitu nggak tahu kenapa dia kayak ngambil sesuatu gitu kan dari perlengkapan mandinya, terus diolesin ke area belakang gue kan cuma nurut doang gitu kan, nggak tahu mau ngapain sih gitu. Setelah kayak gitu terus tiba-tiba dia pelan-pelan tuh, tahan ya Kim kata dia gitu. Iya kak, gue bilang gitu. Terus tahu nggak, somethingnya itu mau di-enter ke area belakang gue. Itu pertama kali gue kaget ya, langsung gue kayak aduh kak gitu ya, tahan kata dia. Iya kak, iya gitu. Terus dia kayak mencoba terus, kayak nggak menghiraukan gue yang memang udah mulai kayak gimana-gimana, sampai pada akhirnya sampingnya pull enter guys. Dan gue langsung kayak bilang kak gitu kan, tahan, nanti juga kamu bakal suka kok kata dia gitu. Terus setelah kayak gitu gue masih kayak belum nyaman ya guys. Dia pelan-pelan bergerak maju mundur, terus lama-kelamaan bener aja sih, dari yang rasanya gue nggak nyaman tiba-tiba langsung nyaman. Dan akhirnya gue suka banget dan gue nyaman banget, dan sampingnya gue makin menjadi-jadi. Mungkin itu kalau misalnya udah tuntas, gue udah 4 kali tuntas guys, itu rasanya malah jadi kayak nikmat banget dan gue suka banget sih. Terus dia langsung ngelakuin ke maju mundur pelan cepet sambil gue ya dalam kondisi kayak gitu sih. Pokoknya gue itu bener-bener kayak oh my god, dia ngelakuin itu sama gue gitu kan. Setelah kayak gitu gue pun dibalikin badannya guys, jadi gue menghadap ke mukanya gitu sambil dia ngelakuin kakak maju mundur. Tiba-tiba yang awalnya gue tanpa ada suara, ketika gue udah digituin sama dia, gue berekspresi suara guys. Ya mungkin kalau zaman sekarang mah kayak ekspresi suara yang kayak lagi digituin sama cowok lah, kayak gimana sih gitu. Dan dia malah makin semangat tuh ketika gue kayak gitu. Dia makin kenceng banget ngelakuin full speed segala macem. Dan pada akhirnya dia pun tuntas guys, dan gue pun ya kayaknya tuntas juga sih kalau misalnya waktu itu gue udah tuntas yang ke-6 kalinya atau ke-5 kalinya gitu. Setelah kayak gitu dia senyum, gue pun juga sama. Setelah kayak gitu ya udah tuh dilepasin pelan-pelan. Setelah ngelakuin itu gue langsung kayak nggak nyaman gitu kan. Gimana, suka nggak kata dia? Iya suka kak. Kamu selama ini suka sama kakak ya kata dia gitu. Iya, kok tahu sih kak? Kelihatan sih dari awal juga kamu emang paling beda sendiri kata dia gitu. Oh gitu. Emang suka apanya sih? Semuanya. Terus langsung kan dia kan tinggi orangnya kan, gue masih pendek ya. Dia langsung turun ke bawah, langsung sejajar sama gue gitu kan. Langsung menghadap sama gue. Jangan bilang sama siapa-siapa ya kata dia gitu. Iya kak, janji gue bilang gitu kan. Nanti kalau misalnya ada waktu kita coba lagi ya. Iya kak, tapi suka nggak kata dia? Iya suka banget, pengen lagi. Iya pengen lagi gue bilang gitu. Nanti ya takutnya sini nanti pulang kata dia. Oh ya udah kalau kayak gitu. Terus tiba-tiba dia mendekat ke arah gue. Sekarang kakak gini ya, mau ya? Mau banget kak, gue bilang gitu. Akhirnya setelah kayak gitu dia ngelakuin sama gue. Itu first time guys, setelah kita ngelakuinnya dia beginian sama gue cukup lama. Dan gue masih sampingnya masih bangkit banget karena gue suka banget. Setelah kayak gitu ya udah yuk kita take a bath bareng ya, ayo. Kita pun ya bersih-bersih bareng guys, sampai gue duluan yang kelar. Terus gue pun keluar udah pakai outfit lagi. Gue kayak orang yang bingung gitu, tadi gue ngapain ya gitu, tadi gue diapain sama dia gitu kan. Tadi gue bener-bener kayak dibikin nyaman sama dia. Oh my god, itu apa ya gitu, masih mencari-cari tahu gitu loh guys. Makanya gue kayak oh my god, kok gue suka ya, sampai kepikiran banget, sampai senyum-senyum sendiri gitu loh guys. Tapi gue nggak gimana-gimana sih, meskipun area belakang gue agak nggak nyaman ya setelahnya gitu, karena kena
sampingnya gitu kan. Tapi gue suka sih, gue pun duduk lagi sambil nonton TV, terus dia pun keluar tuh, bentar ya Kim, aku mau ke kamar dulu. Iya, kata dia gitu. Terus setelah dia ke kamar, dia langsung gabung sama gue lagi nonton TV bareng. Ingat ya, jangan bilang sama siapa-siapa, kata dia gitu. Iya kak, gue bilang gitu. Janji, gue bilang gitu kan. Terus lah kayak gitu udah tuh guys. Tak lama kemudian akhirnya si Nina pun datang. Bener-bener sih. Terus dia kaget sih. Kim, kok kamu udah di sini aja, kata dia. Iya, tadi gue nungguin, kok di sini udah lama belum, kata dia. Ya lumayan sih, untung ada kakak Bobby, gue bilang gitu. Oh iya sih, habis dari kota bentar tadi si Kim. Kenapa, kata dia? Pengen main lah. Ya udah deh, kita main yo. Ya udah ayo gitu. Akhirnya gue pun main sama si Nina guys. Pokoknya kejadian siang hari itu bener-bener gak akan pernah gue lupakan sampai saat ini. Gue ya digituin sama dia guys di rumahnya sendiri. Pokoknya itu pengalaman yang sangat epic. Salah satunya gue digituin sama Kak Bobby, kakak temen gue sendiri guys. Wah my god, rasanya mantap banget sih. Oke, semoga terhibur ya guys dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.